Warga Jakarta Barat bernama Giman melalui kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial pada Senin siang. Kedatangan tersebut untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menggelar sidang pra-peradilan terkait sengketa lahan diduga telah melanggar kode etik. Saya dan kawan-kawan dari Dharma Hutapea and Partners dari Mall Casablanca, kami melaporkan pengaduan masyarakat atas keluarnya putusan pra-peradilan nomor 05 tahun 2024 Jakarta Barat. Putusan pra-peradilan tersebut kami anggap dikeluarkan oleh hakim tunggal secara kurang profesional dan melanggar kode etik hakim. Apa yang dimaksud dengan kurang profesional? Yang pertama, putusan pra-peradilan nomor 05 tahun 2024 Jakarta Barat tersebut mengabaikan dua putusan pra-peradilan yang sebelumnya memenangkan klien kami, yaitu putusan pra-peradilan nomor 09 tahun 2023 dan putusan pra-peradilan nomor 01 tahun 2024. Dan dalam amar putusan nomor 05 tahun 2024 tidak menyinggung sama sekali bagaimana nasib dua putusan pra-peradilan nomor 09 tahun 2023 dan nomor 01 tahun 2024. Itu dilupakan. Untuk apa putusan pra-peradilan kalau tidak diikuti? Intinya putusan pra-peradilan tersebut adalah menyatakan bahwa penerbitan SP3 atas tersangka itu dibatalkan dan harus dilanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum. Namun dalam putusan pra-peradilan nomor 05 tahun 2020 tersebut, SP3 tersebut kembali dibatalkan. Jadi dua putusan pra-peradilan terdahulu tidak diindahkan oleh hakim tunggal yang memutus putusan pra-peradilan nomor 05 tahun 2024 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan asas nebis in idem. Nebis in idem dalam hal ini adalah bahwa putusan tersebut sebetulnya sudah inkrah pada dua putusan pra-peradilan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dalam pelaksanaan persidangan, waktu itu sangat tidak dihargai. Dijadwalkan jam 10, pemeriksaan itu jam 5 sore. Berikutnya adalah putusan pra-peradilan dikeluarkan menyalahi hukum acara, yang menurut hukum acara harus selesai, harus keluar dalam waktu 7 hari, ini lebih dari 7 hari. Kejanggalan lainnya adalah bukti-bukti yang disampaikan oleh kuasa pemohon yang memohon pra-peradilan itu tidak asli, tapi kopi dari kopi. Ini tentu menyalahi penyerahan barang bukti. Itu antara lain yang kami laporkan. Intinya adalah kami melaporkan hakim tunggal dari Jakarta Barat yang kebetulan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melanggar kode etik dan profesi hakim. Demikian. Tapi kasusnya adalah sengketa pemalsuan surat. Jadi klien kami melaporkan seseorang atas laporan dia menggunakan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kanwil Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai barang bukti di pengadilan. Jadi ada sertifikat hak guna bangunan rumah yang digunakan oleh
lawan dari klien kami ini sebagai barang bukti di pengadilan, padahal ini sudah dibatalkan oleh Kanwil Pertanahan sebelumnya. Jadi ini masuk kategori pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 dan pasal 264 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Total tanah ini berapa Pak total sebelumnya? Total tanah kurang lebih 3.044 meter. Itu bertempat di mana Pak? Di Jakarta Barat, di Jalan Prepedan, Jakarta Barat. Yang Bapak desak kepada Komisi Yudisial ini apa Pak terkait hakim? Yang kami desak adalah bagaimana nasib putusan pra-peradilan dua yang terdahulu. Apakah itu ada artinya atau tidak? Dan tiba-tiba dibatalkan oleh SP3 tersebut dibatalkan kembali oleh putusan pra-peradilan yang terbaru. Jadi kami mendesak agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap hakim tunggal tersebut, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan profesi kode etik dan profesi hakim. Dan kami berharap sesuai dengan putusan pra-peradilan yang telah memenangkan klien kami, tersangka harus diproses dengan menyerahkan barang-barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan proses peradilan. Itu yang kami desak. Sebidang tanah dari seseorang di Jakarta Barat dan seseorang yang lain, itu yang nanti jadi tersangka. Ya. Kemudian dalam perkembangannya, sertifikat yang klien kami mendapatkan sertifikat hak milik, sementara yang tersangka yang dilaporkan oleh klien kami itu mendapatkan sertifikat hak guna bangunan. Dan sertifikat hak guna bangunan itu telah dibatalkan oleh Kanwil Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam perkembangannya, dia menggugat klien kami kembali dengan menggunakan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan. Nah, itulah yang menjadi kronologisnya, itulah menjadi persoalannya. Seharusnya karena sertifikat hak guna bangunan tersebut telah dibatalkan, mestinya itu tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar untuk melaporkan klien kami. Nah, jadi ini melanggar pasal 263 dan 264 KUH Pidana, yaitu kategori pemalsuan surat. Sebenarnya sih dugaan Bapak Kami tidak mau menduga-duga lah, biarlah Komisi Yudisial yang nanti melakukan pemeriksaan. Kita tidak boleh menduga-duga. Ya. Adanya dugaan pelanggaran terhadap hakim dalam perkara tersebut diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memeriksa permohonan peradilan. Untuk itu, Giman dengan kuasa hukum melaporkan adanya dugaan kode etik ke Komisi Yudisial. Kuasa hukum pelapor menganggap putusan pra-peradilan itu janggal dan tidak berdasarkan hukum.